Halo semuanya, apa kabar? Pastinya baik dong. Berjumpa lagi dengan aku Wulan. Dan aku Arya. Nah, kalian tahu nggak di tanggal 5 November ini memperingati hari apa aja? Baik itu hari nasional maupun hari internasional. Nah, kali ini kita akan memberi informasi kepada kalian bahwa pada tanggal 5 November ada dua peristiwa yang harus kalian ketahui. Yang pertama, ada Hari Cinta Puspada Satwa, dan yang kedua, ada Hari Kesadaran Tsunami Sedunia. Penasaran kan videonya seperti apa? Kita mulai dari Hari Cinta Puspada Satwa dulu ya. Nah, Hari Cinta Puspada Satwa diperingati pertama kali pada tahun 1993 berdasarkan keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993 dan ditandatangani langsung oleh Presiden Soeharto selaku Presiden Republik Indonesia kedua pada saat itu. Melalui keputusan Presiden tersebut, Presiden Soeharto mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang ada di negeri kita. Negeri kita ini kaya akan keanekaragaman hayati. Beragam juga spesies satwa dan tumbuhan yang ada di Indonesia yang wajib kita jaga sebagai warga negara yang cinta akan lingkungan. Ini menjadi modal penting bagi kita sebagai warga negara untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Apalagi Indonesia menjadi salah satu negara megadiversity di dunia. Negara megadiversity ini merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati terkaya di dunia loh. Pusat Pengawasan Konservasi Dunia dalam Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengidentifikasi 17 negara megadiversitas yang kebanyakan berlokasi di kawasan tropis dan subtropis. Ke-17 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Meksiko, Kolombia, Ekuador, Peru, Venezuela, Brazil, Kongo, Afrika Selatan, Madagaskar, Australia, Indonesia, Malaysia, India, Papua Nugini, Filipina, dan Cina. Tujuan diadakannya Hari Cinta Puspa ini untuk meningkatkan kepedulian, perlindungan, pelestarian, dan pentingnya satwa dan tumbuhan di lingkungan kita. tingginya nilai keanekaragaman hayati di Indonesia tidak menjadikan perlindungan satwa dan tumbuhan menjadi prioritas pemerintah. Hal ini terlihat dari maraknya perburuan yang mengakibatkan penurunan populasi bahkan hingga kepunahan. Penurunan populasi ini sangat berdampak negatif pada kelangsungan rantai makanan dan menghambat suatu ekosistem yang ada. Terganggunya ekosistem ini sangat berdampak pula pada keberlangsungan makhluk lainnya, khususnya satwa dan manusia. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2012 terdapat 3.285 jerat kasus satwa liar yang dilindungi. Sedangkan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, 663 kasus kejahatan pada lingkungan. 260 diantaranya yaitu kejahatan terhadap tumbuhan satwa liar, sementara 41 lainnya kejahatan pada harimau. Pada Februari 2020 ditemukan seekor harimau Sumatera jantan dalam keadaan membusuk di kawasan hutan lindung Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Di hutan Aceh, pada Februari 2020 lalu, terdapat 2 gajah yang terluka akibat jeratan para pemburu. Satwa-satwa jenis lainnya juga kerap diburu dari habitat aslinya. Satwa tersebut diantaranya primata, kucing, landak, reptil yang kerap diburu dari habitat aslinya, dan juga burung yang menjadi objek primadona. Dari maraknya kasus tersebut, Indonesia juga pernah menangkap Rafflesia patma dan juga kakatua yang hampir punah saat ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan pada tahun 2010 adalah tahun keanekaragaman hayati. Berikut 10 spesies yang hampir punah. Harimau, beruang kutub, anjing laut Pasifik, penguin, penyu belimbing, tuna Atlantik, gorila, kupu-kupu raja, badak Jawa, panda. Dari daftar tersebut, 2 diantaranya ada di Indonesia, yaitu harimau Sumatera dan badak Jawa. Tentunya kita tidak mau bukan harimau Sumatera dan badak Jawa ini punah. Maka dari itu, stop perburuan liar terhadap hewan yang ada di Indonesia, terutama untuk harimau Sumatera dan badak Jawa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Hari Kesadaran Tsunami Sedunia.
Hari Kesadaran Tsunami Sedunia ini pada awalnya adalah gagasan dari pemerintah Jepang yang mempunyai pengalaman pahit selama bertahun-tahun mengalami bencana tsunami di negaranya. Sehingga mereka membuat keahlian khusus di berbagai bidang, seperti membuat peringatan dini tsunami dan merecovery infrastruktur, guna mengurangi dampak bencana tsunami di masa yang akan datang. Tanggal 5 November dipilih untuk menghormati kisah nyata dari Jepang, Inamura no Hi, yang berarti api dari tumbukan padi. Karena pada kisah ini ada seorang kepala kampung sekaligus petani di daerah Hirogawa bernama Hamaguchi Goryo. Ia menyelamatkan hampir seluruh warganya dengan cara yang unik. Ketika Goryo melihat arus laut surut, ia berpikir bahwa tsunami akan segera datang. Tanpa berpikir panjang, ia langsung segera membakar lumbung padi miliknya di atas bukit. Dengan demikian, warga sekitar pun berlomba-lomba naik ke atas bukit untuk memadamkan lumbung tersebut. Alhasil, ketika tsunami terjadi, 95% warga di daerah Hirogawa terselamatkan. Tujuan diperingatinya Hari Kesadaran Tsunami Sedunia ini yaitu agar kita memahami bahwa tsunami merupakan salah satu bencana penyumbang terbesar korban jiwa sampai saat ini. Dan untuk menambah kewaspadaan kita agar meminimalisir korban jiwa dari bencana tsunami. Tsunami termasuk bencana alam yang jarang terjadi, tetapi sekalinya terjadi, wow, dapat mematikan. Dalam 100 tahun terakhir, lebih dari 260.000 orang tewas, yang terbagi ke dalam 58 bencana, atau rata-rata 4.600 korban tewas sekali bencana. Dan tsunami Aceh lah yang menjadi penyumbang terbesar korban jiwa dengan 220.000 orang tewas pada Desember 2004 lalu. Setelah kejadian tsunami tersebut, beberapa tsunami besar terjadi, diantaranya tsunami Nias pada tahun 2005, tsunami Pangandaran pada tahun 2006, tsunami Mentawai pada tahun 2010, tsunami Tohoku Jepang pada tahun 2011, dan yang masih hangat pada ingatan kita yaitu tsunami Palu dan tsunami Selat Sunda pada tahun 2018. Oleh karena itu, hal yang paling penting untuk kita menghadapi bencana tersebut adalah meningkatkan kesadaran kita terhadap bencana tsunami sehingga kita akan lebih siap untuk menghadapinya. Manusia, puspa, dan satwa adalah makhluk Tuhan yang tidak mungkin dipisahkan. Semoga dengan diperingatinya Hari Cinta Puspa dan Satwa ini menjadi reminder untuk kita semua bahwa melestarikan adalah tugas kita bersama. Nah, semakin kita siap menghadapi tsunami, maka kecil kemungkinan juga kerusakan dan korban yang terdampak. Dengan adanya Hari Kesadaran Tsunami Sedunia ini, mengingatkan kita untuk lebih siap dalam menghadapi tsunami. Selamat tanggal 5 November, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng kalian ya. Saran yang membangun sangat kita tunggu.